والدين والديه وشيخنا وشيخنا أن الله يرزقنا ونفعنا وشهد الله الهداية والاستقامة حسن الخاتمة على هذه الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan oleh Allah umur serta sehat walafiat hingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambung pelajaran kita yang telah lewat, masih bicara masalah ilmu. Dan riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir lil muallimin wa barik lahum fi abdanihim wa adil fi a'malihim. Ini doa Nabi lah, mendoakan lawan umat yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Hai Tuhanku, ampuni olehmu bagi segala orang yang mengajar. Jadi doa Nabi itu didoakan Nabi. Jadi bila hendak termasuk di dalam doa Nabi, nah itu mengajar sesuai dengan kemampuan masing-masing apa yang bisa diajarkan. Mengajar Al-Quran termasuk tuh, apalagi itu paling haram dah yang Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Paling baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Kalau ini rata-rata belajar Al-Quran itu pakai apa? TPA. Nah di TPA ada yang kayak bahari di rumah-rumah, jarang selama ini mungkin terjadi. Nah jadi ini termasuk orang yang didoakan oleh Nabi, ya Allah, jar Nabi juga, ampuni olehmu bagi segala orang yang mengajar, dan beri berkah olehmu pada badannya. Jadi awalnya supaya diberkahi, itu doa Nabi kepada orang yang mengajarkan ilmu. Nah dimaksud ilmu dalam hadis ilmu agama ya. Dan panjangkan olehmu pada umur mereka itu. Jadi doa Nabi juga dengan orang yang mengajarkan ilmu supaya dipanjangkan umur. Karena yang panjang umur banyak kesempatan untuk mengajarkan ilmu. Dan daripada Umamah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikat dan ahli langit dan ahli bumi dan ikan di laut bersalawat mereka itu, yakni memintakan ampun mereka itu, iwak tadi, atas orang yang mengajarkan akan manusia dengan kebaikan. Jadi
Iwak aja tuh termasuk juga umpat mendoakan kebaikan lawan orang yang mengajarkan ilmu agama. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kasih atau ingin bahwa menilik atau memandang kepada pemerdekakan Allah, maksudnya orang yang dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka, maka tilik olehmu, pandang olehmu kepada orang yang belajar ilmu. Kalau bahasa Arabnya itu di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah, sedang kalau pada salah ulun baca, bukan dalam kitab Tanwirul Qulub, man arada ayyanzura ila utaqa'illah, man arada ayyanzura ila utaqa'illah, siapa ingin melihat kepada orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka, falyanzur ila tullabil ilm, maka hendaklah memandang baitihi dengan orang yang menuntut ilmu. Nah itu Nabi mengatakan artinya orang yang menuntut ilmu agama itu orang yang sudah dijanjikan oleh Nabi merdeka dari api neraka. Karena memang orang yang menuntut ilmu ini, ilmu agama, ia mempelajari agama dan supaya melaksanakan, artinya kewajiban-kewajiban terhadap Allah, kewajiban terhadap manusia, nah itu mengetahuinya lalu diamalkan. Nah itu. Demi Tuhan dan diri Muhammad dengan di dalam kekuasaan Tuhannya, tiada daripada orang yang belajar ilmu yang pergi datang, ya kita pulang balik, berangkat pulang kepada pintu orang yang alim, melainkan disurat oleh Allah, artinya ditulis oleh Allah baginya dengan tiap langkah ibadah setahun. Jadi orang yang menuntut ilmu berangkat ke rumah guru atau ke pesantren atau ke tempat pengajian boleh. Jadi berangkatnya, buliknya itu dicatat ibadah setahun. Mau bahasa kita motor bang, kayak Allah Taala mencatat, urusan Allah Taala sudah kita tahu lagi. Mau berjalan kayak tadi salangkah. Ulun rasa yang paling parah tuh itu sudah lebih daripada 10 langkah. Mudah-mudahan kira-kira sampai yang sini berapa langkah. Nah, itu 3 masjid sudah. Apalagi tak jauh, mulai dukur nium sholat misalnya tuh kan, nah makinnya. Sesekali hendak mengamalkan langkah di berjalan gelap lah, atau kuliknya nama jalan. Dan diperbuat baginya, artinya diulahakan, dibangunakan dengan tiap langkah itu mahligai istana kita di dalam surga. Istana di dalam surga tentunya dapat mau diulahakan cagar mandiami. Dan berjalan ia di atas bumi memintakan ampun baginya, oleh bumi tadi. Jadi setiap langkah nantinya berjalan di atas bumi, bumi pun memintakan ampun lawan orang yang menuntut ilmu. Nah, kayak apalagi mau sempat kuliah juga lagi mengaji ini. Tapi inya nak maulah kada mau mengaji itu uratnya kada mendengar juga kayak ini. Kenapa di rumah terus sibuk pegawai, jadi kada pernah sempat hadir pengajian, kada biasa buka misalnya
apa namanya YouTube kah, pengajian orang sudah kabar ilmunya. Asal jangan buka YouTube buat wahabi aja lah, kan alih lah. Jadi yang penting itu memang mengaji, bisa jujur mengaji gitu lah, belajar. Nah, jadi untunglah, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita nih, memberi taufik lawan kita mau menuntut ilmu. Nah, itu untuk sudah alhamdulillah. Karena masih ada saudara-saudara kita yang kadang mau, bukan kita untuk menjelekkan orang lain, tapi mensyukuri nikmat Allah nih. Allah memberikan taufik lawan kita hakun bakujuk kahulu kahilir manyasahi orang nang pengajian, artinya mendatangi. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala memberi modal ulang. Apa modalnya? Umur lawan awak sehat. Biar ada umur pun awak pada sehat, kada kawan juga ulang. Apalagi orangnya mati, begini kada kawan. Nah, jadi kesempatan masih ada, kita gunakan, mudah-mudahan mati husnul khotimah. Itu harapan kita, karena kita pasti mati. Pasti mati. Cuma kita kada tahu kapan matinya. Dan kita kada tahu bagaimana tahu kada. Makanya dari itu selalu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar supaya dimatikan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam husnul khotimah. Itu harapan kita. Memang sudah ada janji Nabi tadi kan, orang yang menuntut ilmu itu orang yang dibebaskan, dimerdekakan dari api neraka. Itu harapan kita. Di dalam hadis lain lagi juga, artinya nama orang yang berjalan menuntut ilmu itu adalah jalan menuju ke surga. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan jangan sampai dicabut oleh Allah Ta'ala kecintaan dengan ilmu agama. Namunnya dicabut oleh Allah Ta'ala, nah ya ada hakun lagi tuh tempat pengajian. Apalagi pas sudah tak ngaji ilmu sabuku, sampai yang ada lagi sabukuannya ilmunya. Orang banyak. Dan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu yang dapat manfaat dengan dia daripada akhiratnya dan pada dunianya, niscaya terlebih baik baginya daripada umur dunia 7.000 tahun. Puasa pada siang harinya dan sembahyang pada malamnya, lagi makbul amalnya tiada fardu. Benar-benar pahalanya belajar satu bab lebih baik. Satu bab bicara masalah ilmu, misalnya bicara masalah sembahyang misalnya. Nah, satu bab ilmu nah bermanfaat, jadi tagawi amalkan itu lebih baik daripada dunia nah umurnya 1.000 tahun. Dalam 1.000 tahun tadi pula ini berisi dengan ibadah, sembahyang siang hari, puasa di siang harinya dan sembahyang pada malam harinya, dan dikabulkan pulang diterima oleh Allah Ta'ala ibadahnya tadi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babba. Ada kalau nak dilakukan Habib Syihlah, ya kan? Ana madinatul ilmi wa aliyun babba. Artinya kata Nabi, aku perbendaharaan ilmu. Jadi kita tuh gudangnya ilmu tuh Nabi, nang apa aja ilmu nang sampai ke kita. Asal ilmu agama nang baik itulah tentunya ilmu itu datang dari Nabi. Maka Ali, ya Nabi, aku gudangnya ilmu, kotanya ilmu, dan Ali adalah pintunya. Nah, jadi Ali pintunya. Jadi kalau orang hendak dapat ilmu harus melalui pintu nih, melalui Sayyidina Ali.
Jadi kayak apa cara Sayyidina Ali dalam menuntut ilmu itu dituruti. Ujar Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku jar Sayyidina Ali menjadi budak ulih guruku nang balajari aku satu huruf. Insyaallah kalau dia hendak menjual aku siap dijual. Gitu kan Sayyidina Ali. Nah jadi kalau hendak dapat ilmu harus lewat pintunya. Mun kagak lewat pintunya berarti karena panik. Kan orang ambil harta kan lewat pintu berarti panik. Nah jadi turuti Sayyidina Ali. Nah artinya hadis Nabi ini juga menunjukkan bahwa Sayyidina Ali itu sangat alim benar. Sehingga ada riwayat mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu andai kata sini itu mentafsirkan surah Fatihah itu ibaratnya atau dadaulannya sebagai artinya kertasnya, renting-renting itu sebagai binanya, laut sebagai tintanya, kada cukup untuk menulis terjemah atau tafsir daripada Fatihah. Saking alimnya Sayyidina Ali itu ibarat artinya Sayyidina Ali itu saking alimnya. Seorang jangan mentafsirkan Fatihah, membaca Fatihah hanya malam kabut, masih hanya lagi alhamdulillah, nah salah itu. Nah bujur alhamdulillah rabbil alamin. Ini kada alhamdulillah atau al-khom, salah juga. Ini ada untuk al-khom, salah itu lain khom. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Jangan ngalamin, salah juga. Nah jadi Sayyidina Ali ini alim benar. Sampai Nabi mengatakan, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku perbendaharaan ilmu dan Sayyidina Ali itu pintunya. Maka tatkala mendengar hadis ini oleh segala orang dan Khawarij, nah inilah hasad mereka itu atas Sayyidina Ali dengki. Nah ada suka, wah kayak apa kealiman Ali. Maka itu Nabi Muhammad mengatakan, nah ini kan orang dengki kadang pernah merasa nyaman dengan orang yang mendapat nikmat. Itu siapa aja tuh orangnya. Bila jadi ya kayak itu, bila orang dapat nikmat dia sakit hati. Lalu kaum Khawarij ini kada senang, artinya dengan pernyataan Nabi itu, maka berhimpun 10 orang yang besar-besar. Jadi ini orang-orang pilihan nang alim-alimnya membuat kaum Khawarij ini. Nang alim-alimnya dipilih 10 orang daripada mereka itu, dan berkata mereka itu, kita tanya akan dia pada satu masalah seorang, kemudian daripada seorang betapa aja dijawabnya. Jadi yang makanya bahasa puluh tadi Pak kumpul membuat pembesar Khawarij, lalu Bawatir ujarnya kita takuni ahli nih dalam satu masalah. Lalu apa jawabannya? Masalahnya satu, tapi jawabannya apa saja. Nah, apun ia bujur alim, pasti jawabannya itu banyak. Maka jika ia jawab bagi tiap seorang pada kita lain-lain jawabnya, maka kita ketahuilah bahwasanya ia alim sungguh seperti kata Nabi. Jadi ujar mereka itu, kalau Ali ini menjawab dengan satu pertanyaan lalu jawabannya beda-beda, berarti Ali itu jujur tentang apa dikatakan oleh Nabi Madinah itu apa? Babul ilmi, pintunya ilmu. Maka datang seorang daripada mereka itu, datang bukan lingkungan berkata, ya hai Ali, ilmukah lebih afdal atau hartakah? Jadi pertanyaannya seperti itu, mana lebih afdalnya ilmu dengan harta?
Itu aja jawaban pertanyaannya. Afdal ilmu kah daripada harta atau afdal harta daripada ilmu? Maka jawabnya Sayyidina Ali menjawab, ilmu afdal daripada harta. Ujar Sayyidina Ali, lebih afdal ilmu daripada harta, lebih istimewa ilmu daripada harta. Maka katanya apa dalilnya? Nah, lawan dalil-dalilnya pulang. Nah, artinya Sayyidina Ali mengatakan ilmu lebih afdal daripada harta. Dalilnya apa? Kayak buat wahabinya, mana dalilnya aja. Nah, ini kan. Jawabnya Sayyidina Ali menjawab, karena ilmu pakaian anbiya dan harta pakaian Qarun. Jadi ilmu tuh buat Nabi apunnya, kalau harta tuh Qarun. Nah, jadi makanya lebih afdal ilmu. Nah, karena harta itu pakaian Qarun dan Saddad dan Fir'aun dan umpama mereka itu. Kemudian datang yang kedua, bertanya ia seperti yang dahulu juga. Takut pulang datang, Ali, mana afdalnya ilmu dengan harta? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta. Karena ilmu itu memelihara katakan dikau dan harta engkau yang memelihara akan dia. Nah, yang kedua datang pulanglah. Mana afdal ilmu daripada harta? Oh ya, Sayyidina Ali afdal ilmu. Kenapa jadi lebih afdal ilmu? Karena ilmu itu menjaga dan memelihara dan ampun ilmu. Tapi kalau harta, dan ampun harta kan menjaganya. Ya belum. Nah, kalau kita tuh harta ilmu menjagakan kita, punya ilmu misalnya adalah kalau kita hendak menggawi sesuatu, nah puja ilmu itu haram, udah boleh. Nah terpelihara kita daripada menggawi yang haram, karena ilmu yang memudahkan. Nah ini yang menjagakan. Anak menggawi ini misalnya, oh jadi ilmu untuk anak boleh, atau anak meninggalkan kewajiban, oh jadi ilmu itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Jadi terpelihara, terjaga. Tapi kalau harta, kita nak menjaganya, kita nak merawatnya. Coba ya, kita ada hendak guring, hendak berebas, atau sudah berebas karena kagak nangat pagar belum menguncinya, atau lawak kan mengunci, nah betul, bebangun, mengunci basah. Atau misalnya jaga mobil kan dia kurang, kada datang lagi mengenangan benar. Itu harta. Jadi harta kita nak menjaganya. Kalau ilmu nak menjaga akan kita. Ujar harta nih, misalnya kita bisi mobil, datang ke hulu sungai, sampai ke rumah, baca lumut, diikat benar, kotor benar, kenapa? Karena di jalan hari hujan. Ujar mobil, basuh aku, enak bertanggal. Malam-malam itu basuh mobil. Nah. Kalau harta, kalau ilmu, nah, ada perlu itu, justru ini yang menjaga kita. Makanya sampai saat ini orang ada pernah kehilangan ilmu karena dijuntak maling ada pernah. Artinya maling kalau dia menjuntak ilmu tuan guru, udah awal dijuntak karena ilmu itu di dalam dada. Kalau kitabnya ya bisa aja hilang, tapi kalau ilmunya tidak bisa dijuntak. Nah itu buat. Kalau kehilangan harta ya banyak sedikit terjadi. Kemudian datang yang ketiga, bertanya lagi seperti apa yang dahulu. Maka dijawab Sayyidina Ali, sama, ilmu lebih afdal daripada harta. Karena ampunnya harta itu banyak musuh, dan orang yang mempunyai ilmu itu banyak teman. Jadi membarisi harta banyak musuh. Kenapa jadi musuh? Musuh bisnis, karena persaingan. Nah, atau ada orang yang pada senang, ada rampok, ada maling, itu. Kalau orang yang berilmu banyak nama ngawali. Itu tentunya ilmu yang diamalkan ya. Kemudian datang yang keempat, bertanya ya seperti yang dahulu juga, maka jawab. Nah,
Jadi dijawab oleh Sayyidina Ali, ilmu itu lebih afdal daripada harta, karena harta itu apabila engkau akan berkurang, iya, dan ilmu apabila engkau akan bertambah. Nah, jadi itu lebih afdal ilmu daripada harta. Kenapa? Karena harta kalau diberiakan pak kurang. Ulun bisa duit 100.000. Nah, ulun beriakan misalnya lah, ulun beriakan 1.000. Berapa lagi yang tinggal udah ulun? 75, pak kurang kalau ngarannya. Pak kurang ulun deh. Kalau harta, kalau ilmu diberiakan bertambah. Nih, biar misalnya nih Bapak biar kalian bisa baca Fatihah, lalu ulun pelajari sampai bisa, akhirnya bisa biar pada taat orang 10 misalnya. Nah, jadi berapa nak bisa baca Fatihah? Jadi 11 lawan ulun bertambah kada. Kalau pakai ulun pelajari biar ulun dikali lagi Fatihah ada. Nah, jadi ilmu itu kalau diberikan bertambah. Ini kalau Fatihah. Nah, ini sama halnya dengan tadi. Nah, ulun berbagi ilmu, ulun bacakan kitab ini biar tahu, ulun bertambah tahu juga. Nah, sama. Tapi kalau harta dibagi, ya habis. Jadi berkurang. Nah, jadi itu alasan sekali. Jadi harta itu lebih baik. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kemudian datang yang kelima, maka 10 lah. Iya, bagaimana kita mah misalkan. Nah, coba kalau balon lagi lah, awas lagi. Nah, jam 5 lewat 18 menit waktu Indonesia bagian Jakarta. Kita lah lewat aja mana. Kemudian datang yang kelima, bertanya lagi seperti yang dahulu juga, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu itu lebih afdal daripada harta, karena ampunnya harta itu disuruh dengan nama bakhil dan celak, dan ampunnya ilmu itu disuruh dengan nama besar dan mulia. Kalau orang misi harta, kadang ada namanya buat si itu pamalar ya. Nah kan, sahabat orang kada baik. Amal orang tanpa ilmu itu disebut dengan nama-nama yang besar. Ya Allah, orang alim-alim tuan guru ya, kiai, ustaz, nah kan. Orang sugih adalah penyambat orang itu kiai ya. Yang keenam, bertanya pula tidak keenam seperti yang dahulu pertanyaannya, mana afdalnya ilmu lawan harta? Jawab Sayyidina Ali, afdal ilmu daripada harta, karena harta dipelihara akan dia daripada pencuri, dan ilmu dipeliharakan daripada pencuri. Nah, tadi. Jadi kalau harta itu seorang memelihara daripada maling. Kalau ilmu itu memeliharakan seorang daripada maling. Oh, jadi ilmu baca itu insya Allah jauh daripada nantinya apa maling. Ya. Kayak contoh adalah ada di antara bacaan yang supaya terhindar daripada pencuri dan kebakaran ya, membaca doa yang dibaca oleh Nabi Ilyas dan Nabi Khadir ketika bertemu di Arafah setiap tahun pada musim haji. Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, ma'kana min ni'matin ba'dillallah. Bismillahirrahmanirrahim, la ya'ti bil hasanat illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Dibaca ada dengan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali, sore hari dan pagi hari. Insyaallah aman dari maling, aman dari kebakaran. Tapi ingat adalah itu dibaca, bukan ditulis. Ini ditulis di atas setiap lawak. Menghadap jangan ditulis, jangan diapa-apanya. Biar kalian dibaca, ditulis saja di kertas, tapi biar kalian ingatan rumah paling kalian bawa barang. Biar bawa keliling di rumah, malam kalian bawa keliling. Soalnya paling ada wani bawa barang. Sebab melihat kurangnya nama jalan terus mengeliling.
Ya, kemudian datang yang ketujuh. Bertanya ia, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal daripada harta, karena ampunya harta itu dihisab akan dia pada hari kiamat, dan ampunya ilmu disyafaat akan dia pada hari kiamat. Itu bedanya. Kalau orang berharta, harta itu dihisab. Semua dari mana amanah. Halaluha hisab wa haramuha iqam. Harta yang halal itu dihisab, harta yang haram itu disiksa ringan. Kita ditanya karena di akhirat, di mana Pak Kuni, kemana menggunakan. Maka satu persatu itu akan ditanya. Sekecil apapun nikmat akan ditanya. Dalam Al-Quran dijelaskan, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu nikmat semua akan ditanya, dihisab. Makanya lagi kita tuh kalau orang membaca apa hal ataka hadisul ghasyiyah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Itu disuruh kita berdoa. Ada yang doanya Allahumma hasibni hisaban yasira. Ada juga yang berdoa Allahumma adkhilni jannata bi ghairi hisab. Ada juga nama itu. Tapi ya kayak apapun doa, kayak apapun amalan, orang baru pasti berhisab, ya kan? Nah, kalau tidak ada berhisabnya kan dia mau, dia tak aja. Nah, belum lagi. Kemudian datang lagi ke-8. Bertanya ia, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu itu afdal daripada harta, karena harta itu binasa dengan lama masa, dan ilmu itu tiada binasa dengan demikian itu. Harta itu akan binasa dengan lama masa, artinya panjang. Contoh aja dulu kita bisi mobil misalnya. Nah, bisi mobil tahun 6 lawas, tahun 90 misalnya. Nah, sampai apa? Rusak sudah, manggantinya alawasan. Tapi ilmu tidak akan pernah rusak. Walaupun lawas terkena ada merusak ilmu. Kemudian datang yang ke-9. Bertanya ia, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, karena harta mengeraskan hati dan ilmu menerangkan hati. Artinya hati keras itu ulir beribadah di antaranya itu. Kenapa? Karena sibuk mengurusi harta. Nah, jadi namun kita tuh banyak harta, apalagi sampai gunanya ada baik itu akan menyusahkan di akhirat nanti. Jadi pun ada baik si harta itu gunakan besar kebaikan supaya menolongi seorang di akhirat. Nah, itu misalnya masjid mendoakan lagi anak untuk makan, nah sumbang, nah itu karena harap lawannya aja aja pasti lawasnya ada untung lagi. Seorang itu sejak kalau ada pernah membuat duit, memprotes harapannya. Jadi masih banyak lagi agama kita yang membutuhkan bantuan. Nah, kayak ulur di Pasate juga dari Jepang, ini kan nomor tanah habis 1 miliar. Nah, jadi alhamdulillah ampun tanah, ampun gali kita. Jadi ulur DP 200 juta, itu Jumat Adi, ulur bayar pulang 100, jadi 300 juta sudah. Mudah-mudahan bulan ini kawasan 100 juta bulan ada nambah ya kan, ulur bayar pulang tunggal dikikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ke-9 tadi. Jadi yang ke-9
alasan Sayyidina Ali kenapa lebih baik ilmu daripada harta, karena harta itu memeraskan hati dan ilmu menerangkan hati. Jadi penerang hati supaya hati itu tarang, jadi rajin beribadah. Itu banyak hikmah untuk ilmu. Dia tadi hutur majlisil hutur majelis saleh, hadir di majelis orang-orang saleh itu supaya hati tarang. Artinya hati tarang itu, nah itu bersama-sama tujuh menggawi kebaikan. Ini dapat menggasat kebaikan kulir badan. Hadir di majelis kadal haful, sembahyang berjamaah pada mau, sahabat salah. Kemudian datang yang ke-10 yang terakhir, berkata ia ilmu afdal atau harta, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu itu lebih afdal daripada harta, karena ampunnya harta itu mendakwakan ketuhanan. Artinya orang yang banyak harta itu merasa jadi Tuhan, dan sebab hartanya dan ampunnya ilmu itu mendakwakan kehambaan. Jadi orang nambah harta dengan sebab hartanya ini merasa jadi Tuhan. Artinya karena segala-galanya ia berkuasa. Orang nambah ilmu ini merasa dirinya itu hamba tak berdaya. Kata Sayyidina Ali, jikalau bertanya mereka itu akan daku pada masalah ini, niscaya aku jawab dengan jawab yang lain selama hidupku. Jadi artinya selama hidupku, artinya ada berbatas sampai berapa aja. Andai kata mereka datang, akan aku jawab dengan jawaban yang beda, terus berbeda. Itu saking alimnya Sayyidina Ali adalah alim badan. Nah, minatun Nabi Sayyidina Ali sabu sekali lawan Nabi, karena Ali anak Abu Thalib, Nabi anak Abdullah, bersama sekali. Jadi Sayyidina Ali ini kawin lawan Fatimah, ya kamu orang kita banjir paranahnya kamanakan Fatimah ini. Kamanakan sabuku, kamanakan. Mun bersama sekali, jangan kawin lah. Karena kurang bagus, walaupun halal tapi kurang bagus kalau bahasa buku sekali. Nah, ulun pernah buktikan larangan agama nih, artinya pada memberiakan kawin sabuku sekali. Ternyata memang ulun bertiga bisi kawan nang kawin sabuku berataan ada anaknya anak jagat. Karena istilahnya itu apa jurang terkitnya kan sama lah. Nah, lalu kayaknya karena bakal keluarga yang kayak semangatnya tuh kurang, terasa kayak bedang santan. Nah, jadi jaga ibarat harusnya 10, takarannya ibaratnya 10 mili, ini nambah cuma 7, jadi lalu kurang jadinya. Nah, tapi minta maaf karena disinilah bakawin sebut. Bagusnya tenang 1 2 kali sudah, nanti atau 3 kali. Nah, jadi biar Sayyidina Ali andaikan mereka tetap datang terus bergilir sampai berapapun selama hidupku akan aku jawab dengan jawab yang beda. Maka datang mereka itu membuat Khawarij tadi masuk Islam sekaliannya. Jadi tadi asalnya memuji Sayyidina Ali, timbul akhirnya masuk Islam berataan. Itulah mulianya ilmu. Dia namanya Jar Sayyidina Ali juga al ilmu ya'lu wala yu'la alaih. Ilmu itu tinggi, tiada yang lebih tinggi daripada ilmu itu. Adalah jadi mudah-mudahan Allah berikan kita semua ilmu yang bermanfaat dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, kesalahan kita diampuni zahir dan batin seumur hidup, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat, sehat selamat, berbahagia dunia dan akhirat. Ala hadirin wa ala kulli niyatin shalihah min hadratin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yasari'u fi ridha wa la tukhzina wa la yansi'u wa la taj'alna mimman khalaqa rabbaka wa sallallahu alaihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal Allah